Tapi kita nggak pernah memahami ada kontrak di sana. Justru kita hanya oke saja kita tekan di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Literasi Live. Perkenalkan, saya Profesor Busra Azeri SH MHum, dosen Fakultas Hukum Universitas Andalas. Pada kesempatan ini saya akan mencoba berbagi dengan kawan-kawan sekalian terkait dengan hukum bisnis. Bicara tentang hukum bisnis sebenarnya itu merupakan bagian dari aspek hukum keperdataan, di mana hukum bisnis itu lebih mengarah kepada dunia usahanya. Nah, sekarang yang banyak kita persoalkan adalah bagaimana kita bisa memahami apa itu bisnis sebenarnya. Nah, bicara bisnis sebenarnya dalam konteks kehidupan kita sehari-hari itu cakupannya amat luas karena apa? Apapun yang dilakukan oleh aktivitas usaha itu bisnis semuanya. Yang perlu kita perhatikan di bisnis adalah bagaimana kita melakukan suatu hubungan hukum. Nah, hubungan hukum itu adalah berkaitan dengan aksi dan interaksi antara pelaku usaha dengan konsumen atau sesama pelaku usaha itu sendiri. Apa yang mengikat antara pelaku usaha, apa yang mengikat antara pelaku usaha dengan konsumen itu sendiri? Itu apa? Kontrak. Nah, di kontrak kita akan selalu dihadapkan dengan istilah yang sering kita dengar adanya perjanjian. Nah, antara kontrak dengan perjanjian itu juga berkaitan dengan dua terminologi yang berbeda sebenarnya dalam pemaknaan hukum. Mungkin dalam pemahaman masyarakat umum itu satu kesatuan yang tidak terpisah. Nah, kalau kita bicara perjanjian itu bisa secara lisan juga bisa secara tertulis. Sedangkan kalau kita bicara kontrak itu pasti tertulis bentuknya. Nah, disinilah perlu kita pahami dengan baik. Jadi dalam konteks hukum bisnis tadi, nah, selalu kita berhubungan dengan aktivitas-aktivitas antara person to person, antara person dengan konsumen, di mana nanti akan diikat dengan suatu hubungan hukum. Nah, ini yang perlu diperhatikan. Nah, hubungan hukum tadi ada pilihan, apakah bentuk perjanjian atau kontrak. Nah, kontrak tentu kita paham kalau seseorang membuat perjanjian dalam bentuk tertulis yang disebut kontrak tadi, tujuannya satu. Apa? Agar ada bukti di kemudian hari apabila terjadi suatu persoalan hukum. Nah, kalau ada yang melakukan suatu wan persasi atau ingkar janji dari apa yang telah sepakati, maka pihak yang merasa dirugikan itu lebih gampang membuktikan akan kesalahan ataupun dengan apa yang harus dia minta ganti rugi terhadap kesalahan dilakukan oleh pihak yang tidak melaksanakan apa yang telah disepakati tadi. Nah, disitulah pentingnya kita memahami apa itu hukum bisnis tadi. Nah, jadi kalau begitu hukum bisnis betul-betul berkaitan dengan aktivitas dunia usaha. Yang paling sederhana contohnya adalah mengenai jual beli, sewa menyewa. Itu bagian aktivitas bisnis. Di mana kita melihat hari ini hampir di antara kita pasti melakukan nama transaksi elektronik. Ya, terutama menyangkut pembelian produk tertentu, pembelian kebutuhan berupa makanan, melalui GoFood kah namanya, dan lain sebagainya. Itu nah, di sana ada bisnis sebenarnya. Terutama hari ini kalau kita lihat di Tokopedia, Shopee, dan lain sebagainya, ada orang-orang yang buka toko yang disebut dengan marketplace. Nah, itu transaksi, itu bisnis. Dan malahan kalau kita lihat di marketplace itu sendiri, begitu banyak badan-badan usaha yang kita kategorikan UMKM itu bermain di sana. Nah, di sini bagaimana hubungannya? Mereka tidak pernah bertemu dan sebagainya. Nah, disitulah letak pentingnya kita memahami disebut dengan hubungan hukum dalam bentuklah perjanjian tadi. Dari situ kata kuncinya. UMKM
itu boleh katakan adalah ujung tombak perekonomian Indonesia. Dalam beberapa sejarah kita pelajari, pada saat kita dihadapkan dengan kondisi krisis ekonomi, UMKM inilah yang menyelamatkan ekonomi bangsa kita. Nah, sekarang problem kita adalah bagaimana UMKM ini bisa kita kembangkan berdasarkan aturan hukum yang benar. Nah, ini penting sekali. Nah, oleh karena itu, kawan-kawan yang bergerak di bidang UMKM itu mesti paham bahwasanya apapun aktif usaha yang dilakukan dalam kategori UMKM itu semuanya tak lepas dari namanya lah perjanjian atau kontrak. Sekarang yang perlu kita lakukan apa? Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan marketplace yang begitu banyak digunakan orang hari ini? Bagaimana kita membuat suatu bentuk kontrak digital? Kita nggak sadar, misalkan kita mau panggil ya kokar, makzim dan sebagainya, itu kontrak di sana. Tapi kita nggak pernah memahami ada kontrak di sana. Justru kita hanya oke saja kita tekan di sana. Nah, istilahnya di kami orang hukum adalah teorinya triple entry sebenarnya di sana. Kita pesan, kita okekan, kita tunggu. Nah, seperti itu berlangsung. Nah, di sini kita bisa memanfaatkan hukum bisnis sebagai apa? Dasar orang terikat. Nah, oleh karena itu dalam marketplace sebenarnya ada provider yang mengendalikan ya suatu ya transaksi tersebut. Kita memesan itu terrecord semuanya. Itulah yang menjadi dasar orang terikat dengan suatu bentuk kontrak bisnisnya tadi. Jadi kalau kita melakukan bisnis melalui marketplace tadi, kita mesti menyadari kita melibatkan tidak hanya antara kita sebagai penjual atau pengusaha di sana berhubungan langsung dengan konsumen, ada pihak yang mengendalikan websnya tadi. Semua data itu disimpan di sana. Nah, oleh karena itu, kalau kita mau bicara hukum keperadatan dan aspek bisnis, inilah pentingnya bagi UMKM memahami bagaimana butuh cepatnya dinamika hukum bisnis yang mau tidak mau, suka tidak suka, sekarang kita dihadapkan dalam bentuk digitalisasi ini. Saya berharap kepada kawan-kawan yang bergerak di bidang UMKM ini mesti paham ya, walaupun kita tidak pernah melihat dokumen hukumnya, sesuatu yang kita tawarkan itu harus betul-betul sesuai dengan apa yang kita kirim nantinya. Jangan sampai ada semacam ya tanda petik ya penipuan melalui ya bisnis digital ini. Kesannya kemasan dari packagingnya itu begitu bagus, ternyata sampai barangnya justru tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, kalau ini tadi ini ada unsur penipuan. Nah, kalau unsur penipuan, ini ada unsur pertanggungjawaban pidananya nanti. Nah, lalu bagaimana pidananya? Itulah orang akan menggunakan nanti ya kontrak yang kita secara tidak sadar telah menyetujui pada saat kita membuka marketplace tadi. Nah, di sini letak penting hukum bisnis ya di era sekarang. Nah, oleh karena itu bagi kawan-kawan yang bergerak di UMKM, sebelum masuk kepada marketplace, pahamilah itu dengan baik. Apalagi kalau kita bersifatlah konvensional, sifatnya lah perdagangan hand to hand langsung, ya tatap muka langsung, maka di sana kita mau tidak mau lebih bisa bernegosiasi sebenarnya. Ya, orang kelihatan barangnya, lihat harganya bagaimana dan sebagainya. Nah, inilah yang membedakan transaksi konvensional dengan transaksi digital. Kita nggak ada tawar-menawar harga, hanya pilihan saja. Suka kita okekan, kalau tidak kita tinggalkan dan kita cari pilihan yang lain. Nah, seperti itulah. Oleh karena itu sekali lagi, inilah letak urgensinya kawan-kawan memahami hukum bisnis. Dalam dunia usaha pun hari ini, begitu baraknya terjadi penipuan melalui marketplace ini, seakan-akan masyarakat atau konsumen itu kehilangan kepercayaan kepada proses transaksi melalui digital. Pada sisi lain, problemnya adalah masyarakat kita tidak mendapatkan edukasi terhadap kondisi-kondisi tersebut. Bagaimana upaya-upaya mereka untuk menegakkan haknya. Nah, kenapa? Karena kita sehari-hari ditontonkan dengan kondisi di mana ada terkesan di masyarakat kita hari ini bahwasanya hukum itu
tumpul ke atas, tajam ke bawah. Arti kata adalah hukum itu susah untuk menjangkau pada level-level masyarakat tertentu. Tapi pada level masyarakat menengah ke bawah, hukum itu gampang sekali ya untuk menarik orang kepada permasalahan, menuduh orang melakukan sesuatu dan sebagainya. Dan itu kita dan melihat ya dan membaca dalam berbagai bentuk media virtual. Nah, oleh karena itu kita mesti paham hukum itu apa sebenarnya dan bagaimana hukum itu diberlakukan. Ingat, dalam satu hukum sebenarnya ya masyarakat itu selalu dihadapkan dengan suatu prinsip hukum. Kita adalah menganut sestal aktif. Arti kata adalah setiap undang-undang, setiap regulasi, setiap aturan yang diterbitkan pemerintah dianggap seluruh masyarakat itu mengetahui. Dianggap masyarakat itu mengetahui. Nah, padahal tidak semua masyarakat tahu dan paham akan hal seperti itu. Tapi dia terikat dengan hal tersebut. Nah, pada saat dia dihadapkan dengan dunia usaha, seperti kita lihat hari ini, mereka menjual sesuatu. Padahal sesuatu yang mereka jual itu mungkin termasuk kategori barang-barang yang tidak bisa dijual melalui marketplace. Tapi mesti melalui perizinan tertentu dan lain sebagainya. Maka pada saat ini dilakukan, mereka sudah terjebak dengan aturan hukum. Nah, ini perlu kita antisipasi. Oleh karena itu, bagaimana kita memahami hukum yang baik? Nah, sekarang sebenarnya karena kita menganut sistem sel-sel aktif seperti tadi, maka kita mesti memahami dulu akan sesuatu apa yang akan kita lakukan. Terutama bagi kawan-kawan UMKM, pahami dulu. Jangan kita hanya dengan upaya tertentu dilakukan orang, kita coba pula melakukan hal yang sama. Tujuannya adalah apa? Agar kita bisa mendapatkan pasar, misalkan. Nah, contoh sederhana yang sering menyebabkan masyarakat itu terjebak dengan persoalan hukum. Karena dia nggak tahu hukum tadi. Apa contohnya lah? Mereka mempromosikan barang dengan bentuk yang begitu menarik. Menarik sekali. Sehingga orang terkesan dengan bentuk itu. Orang mau membeli. Padahal produk yang dia jual itu dia menggunakan adalah brosur-brosur orang yang dia rekayasa sedemikian rupa. Bukan produk aslinya yang mereka jual sebenarnya. Nah, di sini timbullah persoalan tadi. Terjadi transaksi, ternyata barangnya tidak seperti itu, masyarakat dihadapkan dengan persoalan kemana dia menuntut. Nah, oleh karena itu, melalui hukum bisnis, khususnya kita bicara hubungan hukum dan bentuk kontrak, disitulah perannya penting. Jadi, saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan pelaku UMKM dan juga masyarakat selaku konsumen, ingat, kalau kita mau melakukan transaksi-transaksi seperti ini agar hak kita itu terlindungi, maka setiap yang kita okekan itu tolong di screenshot sebagai bukti bagi kita. Walaupun kita bisa minta sebenarnya kepada providernya yang mengelola situs tersebut bisa kita lihat. Tapi kan kita dihadapkan dengan hal-hal yang kita juga mungkin nggak tahu bagaimana prosedurnya, bagaimana kita harus menggunakan biaya pula dan sebagainya. Makanya yang paling sederhana itu kita screenshot setiap transaksi yang kita lakukan. Nah, apa yang kita lakukan secara tak langsung kita telah memproteksi diri kita. Begitu pula dengan pelaku usaha UMKM. Maka UMKM itu mesti seyogyanya bikin disclaimer dalam setiap media promosi yang dia gunakan. Nah, ini penting sekali. Maka kita sering melihat ada frasa yang sering dibuat oleh pelaku usaha, syarat dan ketentuan yang berlaku. Nah, itu penting dipahami. Itu adalah suatu bentuk pembatasan tanggung jawab sebenarnya. Yang tahu syarat dan ketentuan berlaku itulah pelaku usaha itu sendiri. Ini problem kita ini. Nah, karena dia yang tahu, dia yang membuatnya, disinilah kita mesti hati-hati. Zaman sekarang ini sebenarnya kalau kita kaitkan hukum bisnis itu dengan UMKM, di mana UMKM itu mau tidak mau harus kita edukasi agar dia bisa bersaing, otomatis dia harus masuk kepada bisnis digital. Nah, di era inilah kita harus memahami apa itu bisnis digital itu.
bagaimana prosedur, bagaimana proses, bagaimana hak dan kewajiban. Nah, di situ letaknya. Namun demikian, ya, sebagai pelaku usaha dan juga sekaligus kita ini konsumen, ya. Nah, objek kita ini sebenarnya. Cuma tergantung posisinya saja, kapan bertindak sebagai subjek dan kapan sebagai objek. Nah, oleh karena itu, dalam konteks hukum bisnis, disinilah letaknya kita, sekali lagi saya tekankan, kontrak bisnis itu kita buat sesuai dengan aturannya. Oleh karena itu, bagi kawan-kawan pelaku usaha nantinya, itu bisa saja nanti ya menghubungi ya pihak terkait. Ya, satunya itu adalah Universitas Andalas sebagai institusi pendidikan yang memiliki sumber daya manusia yang mumpuni dalam berbagai aspek. Ya, saya Profesor Busar Azri SHM Hum. Sampai jumpa pada kesempatan lain. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.